Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang masa depan yang saya banggakan, alhamdulillah masih bersama saya di channel ini. Pada video kali ini kita akan mencoba mengulik apa sih itu seleksi penerimaan calon PNS dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mau mengikuti, dan kita harapkan juga bisa nanti lulus dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil itu. Ya, jadi seleksi CPNS yang dilaksanakan oleh pemerintah kita itu melalui dua seleksi utama, yaitu ada namanya seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi dasar ini adalah mengetahui kemampuan dan karakteristik seorang berupa pengetahuan ataupun keterampilan dan perilaku yang menjadi ciri-ciri dari seorang pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Nah, sementara kompetensi bidang ini adalah kemampuan dan karakteristik diri seorang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam melaksanakan tugas di jabatan tertentu. Ya, jadi SKD ini dilakukan terlebih dulu. Nanti setelah lulus, nah barulah kemudian teman-teman bisa mengikuti SKB. Nah, kalau sudah lulus lagi di seleksi kompetensi bidang ini, maka teman-teman sudah bisa dinyatakan lulus calon pegawai negeri sipil. Ya. Nah, sekarang kita coba tinjau apa saja sih isinya. Nah, di SKD ini, di seleksi kompetensi dasar ini ada 3 tes di sana. Yang pertama ada yang namanya tes wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan. Nah, isinya di sini adalah mengenai 4 pilar, ya, 4 pilar kebangsaan Indonesia, ya, yang meliputi Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi untuk TWK ini, teman-teman harus banyak membaca tentang peraturan-peraturan dasar yang dimiliki oleh negara kita. Ya. Nah, kemudian di tes kedua di seleksi kompetensi dasar itu ada namanya tes inteligensia umum. Oke, atau biasa juga disingkat dengan TIU. Nah, inilah yang kemudian banyak yang berguguran kemarin pada saat ini dilakukan karena tidak siap dengan tes-tes yang seperti ini. Ya, padahal ini bisa kita pelajari dan ini sebenarnya cukup mudah juga, ya. Nah, di TIU ini ada 4 kemampuan di sana yang akan diujikan. Yang pertama ada kemampuan verbal. Ya. Jadi kemampuan verbal. Ya. Jadi di sini kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang calon pegawai negeri sipil dalam hal bahasa, ya. Dalam hal bahasa, ya, ini sebenarnya kita harus kuasai juga. Kemudian ada juga kemampuan numerik, ya, kemampuan numerik, ya, yang terkait dengan hitung-hitungan dasar, ya. Kemudian hubungan-hubungan antar angka-angka juga dibahas di sana.
Yang selanjutnya adalah ada kemampuan berpikir logis. Kemampuan berpikir logis. Ya, jadi di sini dituntut kemampuan penalaran dari teman-teman yang bisa secara runtut maupun secara sistematis dalam memahami suatu masalah. Ya, kemudian kemampuan yang keempat di tes inteligensia umum ini adalah kemampuan berpikir analitis. Kemampuan berpikir analitis. Oke. Jadi di sini nanti akan dikasih masalah. Ya, yang akan diuji di sini adalah bagaimana kemampuan kita mengurai masalah itu menjadi lebih sederhana secara sistematis. Ya. Oke, jadi inilah 4 kemampuan yang harus kita hadapi di dalam tes inteligensia umum. Nah, kemudian di tes terakhir di TKD ini ada yang namanya tes karakteristik pribadi. Oke. Nah, kalau di tes karakteristik pribadi ini, di sini adalah untuk menilai integritas, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi dari seorang calon pegawai negeri sipil, ya. Jadi beda halnya dengan 2 tes sebelumnya. Kalau tes sebelumnya itu ada jawaban benar dan salah, maka di TKP ini, ya, di tes karakteristik pribadi, skornya itu 1 sampai 5, ya. Jadi setiap pilihan-pilihan itu mempunyai skor tersendiri, ya. Jadi kita harus jeli di sini nanti dalam melihat yang mana yang sesuai dengan kepribadian kita. Oke. Nah, jadi setelah kita melewati TKD ini, lulus passing grade-nya sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Nah, barulah kita bisa mengikuti yang namanya seleksi kompetensi bidang. Ya, yang namanya bidang yang akan terkait nanti dengan jabatan-jabatan yang akan diterima, jadi sesuai dengan jurusan teman-teman masing-masing. Oke, jadi untuk sementara saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengawali pembelajaran kita di channel ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sampai ke belakang. Jadi silakan subscribe saja supaya tidak ketinggalan materi dari channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.